Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar matematika. Materi kita hari ini itu adalah transformasi. Nah, transformasi ini merupakan bab ketiga dari pembelajaran matematika kelas 9. Nah, untuk materi ini Ananda juga sudah mempelajari materi prasyaratnya. Jadi materi ini Ananda harus sudah mempelajari sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini Ananda pelajari pada kelas 8 kemarin ya. Jadi ketika transformasi ini kita pelajari itu ada 4 pembahasan, ada translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan yang terakhir itu adalah dilatasi atau perubahan ukuran. Nah, untuk hari ini apakah Ananda pernah mendengar kata trans? Ya, kalau trans itu ada yang berpendapat transformasi, transmigrasi, transplantasi, dan transisi. Jadi, kalau arti dari kata trans itu adalah perpindahan ya. Nah, jadi apa itu transformasi? Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang refleksi. Kalau bahasa kitanya itu artinya adalah pencerminan. Nah, pencerminan ini setiap hari Ananda kalau ke sekolah pasti bercermin ya. Bercermin, Ananda akan menemukan sebuah bayangan. Bayangan itu adalah seperti Ananda sendiri ya. Nah, apa yang terjadi jika menjauh atau mendekat ke cermin? Nah, jika Ananda bercermin, ketika Ananda mendekati cermin, apa yang terjadi? Dan apabila Ananda menjauh dari cermin, apa pula yang terjadi terhadap pencerminan atau bayangan yang ada di cermin Ananda? Nah, untuk Ananda ketahui sifat-sifat bayangan itu ada di halaman 137 di buku paket Ananda. Jadi Ananda dapat memahaminya bahwa sifat yang pertama yaitu bayangan suatu bangun dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, jika yang bercermin itu adalah Ananda, maka bayangan yang terbentuk itu adalah Ananda sendiri. Kalau misalnya yang bercermin itu seperti ini ya, ada seperti orang utan, maka yang muncul di bayangan cermin itu adalah orang utan. Nah, yang kedua adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Nah, ini dia salah satu sifat dari pencerminan. Jadi apabila Ananda itu mendekat ke cermin, maka Ananda akan terlihat semakin dekat dengan cermin atau bayangan. Namun jika Ananda itu menjauh dari cermin, maka bayangan yang terlihat itu juga akan semakin jauh, karena sifatnya jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak aslinya ke cermin. Yang ketiga sifatnya itu adalah bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi sifatnya itu saling berhadapan. Kalau berhadapan, jika tangan kanan Anda itu kalau di bayangannya seperti tangan kiri ya. Jadi itu yang namanya sifat dari bayangan pencerminan. Nah, dari hal itu apa yang dimaksud dengan pencerminan? Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetri. Nah, pada pembelajaran ini Ananda harus memahami pencerminan terhadap sumbu X, ini dia ya. Terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap Y sama dengan min X terhadap 0,0 atau titik asal, dan X sama dengan 2. Nah, 2 ini itu biasanya kita sebut dengan H ya. H itu adalah konstanta atau angka yang diberikan soal terhadap Ananda. Di sini ada bidang kartesius, karena kita Ananda sudah memahami pembelajaran kartesius. Di sini ya, dijelaskan sedikit yang mendatar ini namanya adalah sumbu X, yang tegak ini adalah sumbu Y.
Jika ada koordinat A, B, C, dan D, jika A itu negatif 6,6, jika kita kan cerminkan terhadap sumbu X, nih dia ya, terhadap sumbu X, ini adalah sumbu X, kita cerminkan terhadap sumbu X, dia akan membentuk bayangan atau A aksen di negatif 6, negatif 6. Kenapa negatif 6, negatif 6? Ingat lagi 3 sifat dari pencerminan ya. Bentuk dan ukurannya sama, jaraknya juga sama dengan aslinya, dan sifatnya itu bersifat saling berhadapan. Kalau misalnya negatif 6 dari titik asalnya itu jaraknya negatif 6, maka ke bawah itu juga harus jaraknya negatif 6. Nah, kalau misalnya jaraknya itu adalah di sini 6, karena saling berhadapan, dia akan menjadi negatif 6, yaitu di bawah sumbu Y ya. Nah, kalau kita pencerminkan terhadap sumbu X di titik D, yaitu koordinatnya 7, negatif 6, maka bayangan yang terbentuk adalah D aksennya 7,6. Nah, jika ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, ini dia. Titik C itu berada di koordinat negatif 4, negatif 3. Kita cerminkan itu menghasilkan titik atau bayangan C aksen di 4, negatif 3. Kenapa? Karena ini misalnya cermin. Jarak dari cermin itu kan 1, 2, 3, 4. Negatif 4 di X-nya. Berarti jarak ke cerminnya juga harus 4 juga, 1, 2, 3, 4. Sama ya, jaraknya itu sama, bentuk dan ukurannya juga sama, sehingga bayangan yang terbentuk terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, kita cerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan koordinat 4, negatif 3. Nah, ini juga contoh dari titik B, yaitu di mana koordinatnya 3,4. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya adalah B aksen negatif 3,4. Nah, ini pencerminan terhadap garis jika Y sama dengan X. Jika Y sama dengan X, maka pencerminannya akan seperti ini. Misalnya A-nya itu adalah negatif 6,6, maka bayangannya itu terbentuk di A aksen ya. Ini dia, 6, negatif 6. Nah, ini adalah Y sama dengan min X ya, bisa Ananda pelajari. Nah, ini jika pencerminan terhadap titik asal atau 0,0. Jadi ini kalau misalnya titik asal, ini dia ya. Jika titik D-nya itu 7, negatif 6, maka bayangan bendanya menjadi D aksen min 7, negatif 6. Ini selanjutnya, dari paparan Ibu tadi, contoh-contoh tadi, dapat Ananda pahami bahwa konsep sebenarnya ini dia, sifat-sifat refleksi. Jika kita cerminkan terhadap sumbu X, itu akan menghasilkan titik koordinat bayangan X, min Y. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan membentuk min X, Y. Kalau terhadap titik asal atau 0,0, maka bayangan yang terbentuk adalah min X, min Y, dan seterusnya. Nah, ini ada di buku paketnya, itu halaman berapa? Halaman 147. Jadi silahkan dibaca buku paketnya lagi dan dipahami. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh terhadap materi ini ya. Nah, jika segitiga ABC koordinatnya negatif 1,1, berarti A-nya X-nya negatif 1. Ini dia ya, titik A di sini negatif 1,1. B-nya negatif 1,3. Di sini titik B berada di negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya 3. Titik C itu 6,3, berarti sumbu X-nya 6, sumbu Y-nya 3. Maka jika dihubungkan ketiga titik koordinat akan menghasilkan sebuah gambar segitiga A, B, dan C. Jika kita cerminkan
maka bayangan yang terbentuk ini dia ya. Mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.